Prestasi itu bukan hanya sekedar sebuah trofi dan sertifikasi. Prestasi itu adalah bagaimana kita beraksi dalam memaksimalkan potensi diri. Namaku Risa, Nurisa Kitana. Aku lahir di Magetan 17 tahun yang lalu. Memiliki orang-orang terdekat yang selalu mendukungku merupakan privilege yang tidak semua orang punya. Dukungan mereka aku balas dengan deretan prestasi, dari bangku taman kanak-kanak hingga bangku sekolah menengah atas, baik akademik maupun non-akademik. Ayah dan ibu telah mengenalkanku kepada sastra sejak aku kecil. Tidak heran, aku kerap menjuarai kompetisi dalam bidang tersebut, mulai dari bersyair, cipta baca puisi, menulis ilmiah, hingga turut berkecimpung dalam majalah sosial sebagai seorang pimpinan redaksi. Sekarang aku sedang menyelesaikan penulisan novel pertamaku untuk diterbitkan sebagai wujud kecintaan terhadap dunia sastra. Aku berhasil berada dalam posisi 3 besar kategori siswa dan 17 besar jika disandingkan dengan guru, komunitas, dosen, serta peserta umum dalam lomba penulisan sejarah lokal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Tidak berhenti di situ, aku pernah menjadi anggota klub literasi sekolah oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Quality Improvement for Teachers and Education Personnel in Language dalam peminatan jurnalistik. Dari hobiku yang suka menulis, aku membuka jasa pengetikan sebagai usaha sampingan dari kegiatanku berjualan online, walau masih kecil-kecilan. Aku pernah membangun sebuah platform freelance penyedia jasa videografi dan fotografi bernama Cinemathetic bersama ketiga rekanku tahun lalu. Masih soal videografi, aku pernah menjuari FLS 2N bidang film pendek sebagai juara 1 di Kabupaten Magetan dengan judul film Kasep. Aku suka sekali membuat konsep dan yang kemudian aku tuangkan dalam bentuk tulisan. Lagi-lagi, baru saja aku merilis video dokumenter berjudul The Documentary of Pencaksilat berkolaborasi dengan Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun. Aku kerap menulis skrip, menulis narasi, dan mengisi suara dalam sebuah pembuatan video. Suaraku ini sering memandu acara di berbagai kegiatan sebagai seorang MC. Sebuah kesempatan yang sangat terhormat ketika dapat memandu acara Parade Surya Senja tahun 2020 yang langsung dihadiri oleh Bapak Bupati Magetan beserta pejabat-pejabat yang lain. Aku duduk di kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Maospati. Menjadi anak ilmu sosial bukan berarti menjadi anak yang bodoh. Meski aku sering sekali mendapat cibiran dan anggapan sepele di awal aku masuk IPS, stereotip mereka berhasil aku patahkan dengan pembuktian bahwa anak IPS juga bisa jadi sukses. Menjadi anak ilmu sosial membuatku tergerak untuk aktif dalam kegiatan sosial. Aku aktif menjadi relawan dalam beberapa komunitas seperti Sekolah Relawan, Wujud Aksi Nyata, Yayasan Mufakat Albana Indonesia, Wahana Visi Indonesia, Save the Children, dan baru-baru ini aku menyelesaikan tugas pengabdian generasi bebas COVID-19 sebagai Hospital Data Collector oleh Indo Relawan, Pemimpin.id, dan Warga Bantu Warga tahun 2021. Kegiatan sosialku bernama Social Journey, sifatnya masih independen dan belum komunitas. Aku sering menggalang donasi secara online dan mengadakan kunjungan panti sebagai wujud prestasi yang sebenarnya. Karena tempat menimba ilmu yang nyata adalah bagaimana kita dapat beradaptasi dan memposisikan diri di masyarakat. Mengikuti bakti sosial survivor kanker anak, berdonasi pakaian, donasi susu, donasi masker, kunjungan ke panti asuhan Kristen, street feeding kucing liar, gerakan lebih dari 300 Al-Quran untuk rumah tahfiz, berkunjung ke panti yatim piatu, panti disabilitas, panti lansia, hingga panti orang dengan gangguan jiwa, membuatku semakin bersyukur serta belajar menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lain. Aku pernah mendaftar satu Indonesia Awards yang diselenggarakan oleh Astra Indonesia untuk bisa mengangkat social journey-ku satu tingkat lebih tinggi, namun Allah belum mengizinkan untuk menjadi rezeki. Berbicara soal belum rezeki, selama 1 tahun terakhir aku berkali-kali ditimpa kegagalan, pertukaran pelajar ke alias ke Amerika, pertukaran pemuda delegasi Indonesia ke Jepang, beasiswa Global Youth Action,
OSN Geografi Kabupaten Magetan, Lawatan Sejarah Daerah Yogyakarta, Parlemen Remaja DPR RI, dan Voice Over Indonesia Academy oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Meski begitu, aku tidak pernah menyerah. Kegagalan yang aku dapatkan justru aku rayakan. Karena kegagalan merupakan sebuah proses yang harus aku tempuh kalau mau sukses. Waktu lagi jatuh karena gagal, aku melampiaskan emosiku dengan bermain olahraga catur. Hobi ini membawaku masuk dalam organisasi Percasi Kabupaten Magetan sejak tahun 2020. Hobiku selain bermain catur adalah menyanyi, menulis, jualan, dan jalan-jalan. Semoga aku bisa keliling Indonesia, bahkan keliling dunia untuk belajar kebudayaan dan pola perilaku masyarakat yang kelak akan kutemui di sana. Di samping belajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, aku juga sedang belajar bahasa Jerman dan bahasa Belanda melalui kelas online, walaupun masih sangat dasar, sehingga membutuhkan banyak bimbingan. Aku giat dan konsisten untuk selalu berprogres. Hasilnya, aku memenangkan lomba teka-teki silang bahasa Jerman dalam rangka memperingati Hari Bahasa Jerman tahun 2021 oleh Kedutaan Besar Jerman di Indonesia atau German Embassy Jakarta. Aku mempelajari bahasa Belanda sebab memiliki ketertarikan dengan sejarah, terutama sejarah kolonial. Namun, tidak menutup kecintaanku terhadap warisan budaya asli Indonesia, terutama budaya Kabupaten Magetan. Lahir dan tumbuh besar di kaki Gunung Lawu membuatku merasa beruntung. Kotaku yang asri ini memiliki berbagai potensi budaya dan pariwisata, baik benda maupun non-benda. Pranyoto kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial. Batik Ciprat Magetan. Batik Ciprat Magetan merupakan karya indah hasil goresan tangan teman-teman tunagrahita di dekat Petirtaan Dewi Sri Simbatan, Desa Simbatan, Kecamatan Ngontoranadi, Kabupaten Magetan. Batik Ciprat Langitan dipromosikan melalui Festival Dewi Sri yang dilaksanakan setiap tahun. Festival ini menampilkan tari Dewi Sri, Bedoyo Dewi Sri, sendera tari Dewi Sri, upacara Gedug Beji, dan batik Ciprat sebagai potensi budaya di Kabupaten Magetan. Motif batik Ciprat sangat sederhana. Sesederhana cara berpikir pengrajin, menyesuaikan kondisi dan kemampuan tunagrahita yang siapa sangka dapat mendatangkan omset sebesar puluhan juta rupiah per bulan. Mereka tidak bekerja, namun mereka berkarya. Keterbatasan bukan suatu penghalang, namun dari keterbatasan bisa lahir bibit-bibit kesuksesan. Pada peringatan Hari Disabilitas Nasional tahun 2018, batik Ciprat mewakili Indonesia ke kancah ASEAN di Thailand. Batik Ciprat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta sebagai pembuktian bahwa teman-teman disabilitas tidak boleh dipandang sebelah mata. Tidak hanya mengabdikan diri di luar sekolah, aku juga aktif dalam organisasi sekolah. Di SMA, aku menjabat sebagai Sekretaris Umum MPK SMA Negeri 1 Mauspati. SMA Negeri 1 Mauspati merupakan sekolah adiwiyata di Kabupaten Magetan. Semanti adalah sekolah yang berprestasi. Tidak heran jika Semanti juga mencetak lulusan yang berprestasi. Sekolah yang bersih, luas, nyaman, sejuk dan asri membuatku betah belajar di sini. Guru, staf, warga sekolah, dan teman-teman membuatku rindu untuk belajar secara offline. Mengingat pembelajaran yang dilakukan saat ini adalah pembelajaran jarak jauh, tidak lain tidak bukan disebabkan dari adanya pandemi global COVID-19. Senang sekali hatiku ketika mendapat pengumuman untuk pembelajaran tatap muka 50%. Aku jadi bisa merasakan masa putih abu-abu yang konon indah katanya. Menikmati sebuah proses butuh kesabaran yang tinggi. Kunci kesuksesan bagiku adalah optimis, ikhtiar, bertawakal. Aku selalu disiplin waktu dan konsisten. Terkadang aku juga harus keras ke diri sendiri. Keras dalam arti aku tidak boleh santai sebelum aktivitas, tugas, dan rutinitas mencapai kata selesai. Khairun nas anfa'uhum linas. Cita-citaku adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Allah melihat apa yang kamu perjuangkan dan Allah akan memberikan hasil sesuai perjuangan yang kamu lakukan. Salam sehat, salam sukses, mudah-mudahan kabar baik segera menghampiri. Wilendang dan Yubel, thank you, terima kasih, dan matur nuwun.